001241154. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai materi pengantar bisnis yang telah saya pelajari. Yang pertama yaitu pengertian bisnis. Bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh institusi atau organisasi yang menghasilkan barang dan jasa yang digunakan untuk keperluan sehari-hari. Adapun 4 jenis bisnis yaitu bisnis agraris atau bisnis perkebunan, bisnis industri, bisnis jasa, dan bisnis pariwisata. Adapun faktor yang mempengaruhi lingkungan bisnis yaitu pajak, PDB, dan letak geografis. Adapun bentuk-bentuk usaha di Indonesia yaitu terdapat perusahaan perseorangan, perusahaan CV, perusahaan terbatas, perseroan terbatas, dan perusahaan negara. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh satu orang. Perusahaan perseorangan lebih mudah, namun untuk mencari modal sangat sulit. Yang kedua yaitu perusahaan firma. Perusahaan firma adalah perusahaan yang dipegang oleh 2 orang. Perseroan terbatas adalah badan usaha yang didirikan dengan perjanjian berdasarkan modal tertentu. Yang keempat yaitu perusahaan CV. Perusahaan CV adalah perusahaan yang dilakukan dengan persekutuan orang, yaitu ada sekutu pasif dan sekutu aktif. Dan yang terakhir adalah perusahaan negara. Perusahaan negara adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Dan contohnya perusahaan negara yaitu perusahaan jawatan, perusahaan umum, perusahaan daerah, perusahaan yayasan, dan koperasi. Baik, selanjutnya itu sistem ekonomi terbagi menjadi sistem ekonomi terpimpin, sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi pasar, dan sistem ekonomi campuran. Yang pertama yaitu sistem ekonomi tradisional. Ciri-ciri dari sistem ekonomi tradisional yaitu produksinya sedikit dengan kualitas barang yang masih kurang. Selanjutnya itu modal sedikit dan tanah sebagai sumber penghasilan. Adapun kelemahannya yaitu kualitas barang yang rendah, teknologinya terbatas, dan adapun kelebihannya yaitu masih terjalinnya kekeluargaan, munculnya persaingan untuk maju. Yang kedua yaitu sistem ekonomi pasar. Ciri-cirinya yaitu barang dan modal bebas dimiliki oleh setiap orang. Baik, yang kedua yaitu sistem ekonomi pasar. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, laba sangat berperan penting dalam ekonomi ini. Yang kedua yaitu barang dan jasa bebas dimiliki oleh setiap orang. Yang ketiga yaitu persaingan berat dan ketat. Kelemahannya yaitu pendapatan yang tidak merata. Yang ketiga yaitu sistem ekonomi komando. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, sumber daya dimiliki oleh pemerintah. Yang kedua yaitu perseorangan tidak diakui. Kelebihannya yaitu pemerintah dapat mengendalikan inflasi. Yang kedua yaitu pasar dalam negeri lancar. Dan yang ketiga yaitu jarang terjadi krisis. Dan kekurangannya yaitu sering terjadi monopoli. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah sistem ekonomi campuran. Ciri-cirinya yaitu sistem ekonomi ini merupakan gabungan dari ekonomi pasar dan ekonomi terpimpin. Cirinya yang kedua yaitu barang yang vital dipegang oleh pemerintah. Dan yang terakhir yaitu peran pemerintah dan swasta itu berimbang. Adapun kekurangannya yaitu terdapat kesulitan untuk menentukan batas ekonomi. Adapun kelebihannya yaitu kestabilan ekonomi terjalin. Dan yang terakhir yaitu pemerintah dapat lebih fokus menjalankan UMKM. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.